Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ahmad Sofari Rahman, peserta PPG Batch 2 Kampus UIN Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2023. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik generasi Z dan Alpha dan implikasinya dalam pembelajaran. Untuk membahas karakteristik generasi Z dan Alpha, sebaiknya kita mengerti dahulu definisi dari generasi Z dan Alpha, kemudian karakteristik generasi Z dan Alpha, dan yang terakhir strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru kepada generasi Z dan Alpha. Nah, definisi generasi Z dan Alpha menurut Suhantono yaitu adalah generasi Z adalah generasi yang lahir dari tahun 1995 sampai pada tahun 2010. Sedangkan generasi Alpha adalah mereka yang lahir setelah tahun 2010 sampai saat ini. Nah, generasi ini mempunyai ciri khas yaitu memiliki mobilitas yang cukup tinggi, yang hampir seluruhnya bergantung pada perangkat seluler dan internet. Kemudian karakteristik generasi Z apa? Menurut Suhantono, karakteristik dari generasi Z dan Alpha adalah mereka yang akrab dengan gawai, multitasking, banyak berkomunikasi dengan orang lain secara luas melalui media online, berpikir terbuka, senang, hal yang praktis dan kritis. Nah, generasi ini selalu terhubung dengan gawai, baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan mereka, sehingga generasi bisa dikatakan lebih terampil dan berpengalaman dalam digital. Kemudian strategi pembelajaran pada generasi Z dan Alpha. Nah, menurut Hakudin, sebelum guru itu menggunakan suatu strategi pembelajaran, maka guru itu harus memahami dulu karakteristik generasi Alpha dan Z sehingga mampu menyusun strategi khusus untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Kemudian kehidupan generasi Z ini, nah sudah kita ketahui bahwasanya mereka bergantung pada teknologi serta mementingkan popularitas dari media sosial. Nah, strategi pembelajaran yang dapat kita lakukan yaitu pembelajaran HOTS, yaitu memberikan sebuah penalaran yang lebih tinggi, ya, dengan memberikan soal-soal, kemudian analisis dari suatu pembelajaran, nah, itulah pembelajaran HOTS. Yang kedua yaitu memberikan kebebasan berekspresi, ya, karena kita ketahui bahwasanya generasi Z Alpha ini banyak membuka jendela-jendela dunia, ya, banyak selalu berselancar yang lebih luas, banyak pengetahuan, karena identiknya kan generasi Z dan Alpha ini adalah manusia yang berteknologi, ya, berteknologi, kemudian tidak jauh dari yang namanya gawai. Nah, kemungkinan gawai ini menjadi salah satu kebutuhan yang harus dimiliki oleh generasi Z dan Alpha, ya, yang sering kita ketahui sekarang ini banyak anak kecil saja sudah pandai memegang atau menggunakan mengoperasikan sebuah gawai. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu mengembangkan karakter, ya, dari pengetahuan yang banyak dari peserta didik atau generasi Z dan Alpha ini. Kemungkinan banyak pengetahuan karakter apa yang akan dikembangkan dapat dicari bagaimana caranya. Nah, ini
dari pengetahuan dunia teknologi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan aneka minat dan bakat. Minat dan bakat ini dapat dikembangkan sama generasi Z dan Alpha ini dari banyak media, ya, media digital yang sering dipakai oleh anak ataupun generasi Z dan Alpha, sehingga nantinya minat dan bakat ini akan tumbuh sendiri. Apa saja yang diinginkan oleh generasi Z dan Alpha, bakat apa yang akan muncul yang berkompetensi di dalam dirinya, nah itu akan muncul sendiri. Nah, kita hanya mengembangkan saja. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan media digital, memberikan kebebasan kepada peserta didik ataupun generasi Z dan Alpha untuk menggunakan media digital, ya. Karena sekarang ini sumber pengetahuan tidak terfokus hanya kepada guru, tetapi banyak sumber-sumber lain yang dapat diambil, ya, diunduh oleh generasi pada saat ini. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.